Mata wang Indonesia rupiah merosot ke paras terendah sejak krisis kewangan Asia hampir 3 dekad. Ringgit di bawah Inggeris tu steady bang. Tapi duit rupiah. Dulu bang, zaman atuk saya bang kan. Duit rupiah ni, kita buat pakai sampah je. Cukup memang haproknya. Mu tak tahu lah, ni aku seorang tau. Ramai lagi yang duk menunggu di luar sana. Yang merungut macam-macam. Mu sebut pasal harga beras lah. Orang susah, orang tambah susah. Bukan semua orang gaji RM8,000 sebulan. Orang yang tak ada bergaji, yang mencari hari-hari duit pagi, makan pagi, petang ni pun cerita. Kalau dah beras naik, orang melambung macam tu. Ya, duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Hei, keren lo. Kita lihat ya itu tadi, si duit kamu murah katanya. Itu perbedaan kita lihat seperti di pembukaan video ini ya. Mereka mengatakan kita negara miskin ya, apalagi kalau kita omongin omongan dari para minion, Sari Ting Ting, Zainal Story, Romlia Pratama ya. Kita ini seolah-olah nggak bisa makan begitu susahnya gitu ya di Indonesia ini. Padahal mereka yang kesusahan beras. Itu di tiket bola kita lihat. Mereka berapa harga tiketnya itu? Rp44, 160.000 perak. Itu hampir separuh dari harga termurah tiket kita yang 300.000. Hampir separuhnya. Tapi ya itu kendalanya. Mereka itu kesulitan beras, kesulitan kelapa gitu ya. Mungkin prioritasnya itu untuk lebaran. Jadi beli beras dulu yang paling penting ya, aman. Terus beli kelapa aman, nonton bola itu belakangan gitu. Makanya harga Rp44 itu aja lihat penonton ya. Gila. Apa ini nih? Apakah pedagang yang... Oh, ini ada bendera Malaysia. Logatnya ya logat. Mungkin ada pedagang yang mereka tidak diperbolehkan berdagang ya. Wow. Banyak orang Malaysia sering terlalu meninggi merendahkan bangsa Indonesia. Wow. Namun, faktanya orang Malaysia yang berbicara seperti itu adalah orang yang tidak pantas. Karena di Malaysia yang kaya adalah kebanyakannya bukan dari kaum tersebut. Dan kaum tersebut setiap hari malahan terlihat disiksa dari berbagai arah. Mulai dari pemerintah, kaum Type C dan Type E, bahkan yang terbaru Type B Bangla. Sementara bangsa Indonesia yang sering direndahkan, sebenarnya kehidupan rata-ratanya jauh lebih sejahtera daripada mereka. Baik dari segi harta maupun hati. Ini terbukti dengan jarang mengeluhnya orang Indonesia terhadap kenaikan harga barang. Apalagi isu seperti tagar demi sesuap nasi, yang setiap harinya melanda orang asli Malaysia. Indonesia masih sangat jauh. Walaupun rupiah sering dihina, bukan berarti rupiah tidak lebih dihargai di dunia internasional. Bahkan, uang rupiah jauh lebih dihargai berbanding ringgit Malaysia. Di lain sisi, orang Indonesia adalah bangsa merdeka serta berdaulat. Memiliki tingkat stres yang jauh di bawah orang asli Malaysia. Karena normalnya dalam keseharian, orang Indonesia memiliki kehidupan yang harmonis, berbanding dengan kebanyakan orang Malaysia yang setiap hari terus begaduh, dan digerus tanpa henti oleh bangsa asing. Kalau kita bicara tentang mata uang, kita harus akui bahwa untuk sekarang ini memang mata uang ringgit itu nilai tukarnya lebih besar daripada rupiah. Dan saya cukup shock ada pernyataannya bahwa dulu itu kalau mata uang rupiah itu kami bakar seperti sampah dan lain-lain sebagainya. Angkuh terlalu teman-teman, terlalu angkuh. Oke, yang pertama adalah kalau kita berbicara tentang kesejahteraan kedua negara ini, memang takaran atau tolak ukur kesejahteraan suatu negara itu kan berbeda-beda ya. Tapi sejauh ini saya merasa bahwa meskipun mata uang rupiah ini kecil nilai tukarnya dibandingkan ringgit, tapi kami masih merasa cukup. Nah, saya cukup
shock ketika ada perbandingan harga tiket yang terjadi ada antara Indonesia versus Bahrain dan Malaysia versus Nepal. Itu gapnya 2 kali lipat. Tapi buat masyarakat Indonesia sikat, ludas, karena kecintaan mereka sama Indonesia. Sedangkan di Malaysia mengeluhkan bahwa harga tiketnya terlalu mahal. Ya wajar lah, karena memang Malaysia lagi dilanda krisis, kurang beras dan mungkin beberapa kebutuhan lainnya. Jadi mereka memprioritaskan apa yang paling penting ya teman-teman semua. Dan kalau kita berbicara mata uang, kami sebagai warga negara Indonesia bangga dengan mata uang rupiah, dan sampai kapanpun kami akan tetap bangga. Meskipun secara nilai tukarnya ringgit masih di atas rupiah, tapi bukan berarti itu akan membuat rupiah akan goyah teman-teman semua. Karena kami tahu langkah apa yang akan kami lakukan ke depannya. Dan kami akan tetap fokus untuk membangun bangsa dan negara kami. Dan sampai kapanpun, mau sehebat apapun nilai tukar ringgit, mau sebesar apapun itu, kami tidak akan pernah gentar. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para penonton channel ini, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan tentu saja ya salam makan pagi kita tidak pernah lupa kita ucapkan kepada tetangga kita di negeri Malaysia sana, tipe M-nya terutama. Ya, kemenangan melawan Bahrain tadi malam membuat suasana lebaran kita dipastikan dengan riang gembira ya, kita tenang di lebaran ini, karena sebelum pertandingan Bahrain yang begitu banyak gimmick ini sempat mengatakan kalian itu akan berlebaran dengan duka cita, kami akan berebut poin di Jakarta katanya ya, dan bermacam propagandanya lah Bahrain ya, anaknya AFC ini yang didukung juga oleh sekjennya yang dari Malaysia sana. Yang mengawasi pertandingan kemarin seolah-olah mereka itu bakal rusuh di sana, minta pakai rantis gitu ya, tapi tidak terbukti. Nah, tapi kali ini kita akan membahas ya bagaimana perbedaan antara kita yang hidup di alam nyata dengan hidup di dunia waham alias dunia ilusi tetangga kita ya. Seperti di pembukaan video ini kan, duit kamu murah itu bisa kita lihat dari pertandingan tadi. Ya, dari pertandingan yang sudah berlangsung tadi malam ya, bisa di hari yang sama gitu, meskipun kita lebih dulu bermain daripada Malaysia. Kita lihat bagaimana tim Garuda kita dengan The Breakfast Warrior bermain di sana, sama-sama meraih kemenangan. Kita melawan Bahrain. Ya, itu negeri Arab yang betul-betul mereka takuti ya, dari dulu beraninya main menang cuma lawan Brunei, lawan Tok Arab katanya. Kali ini di ronde ketiga ini, 2 negara Arab yang ada bergabung di grup ini, satu pun tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ya, betul. Ya, di kandang mereka kita seri, di kandang kita dua-duanya tumbang ya, Arab Saudi dan juga Bahrain. Jadi dari 9 poin yang kita dapatkan di ronde ketiga ini, 8 poin diantaranya itu kita ambil dari negara Arab. Dan Bahrain ini adalah tim yang menjadi juara Piala Teluk kemarin. Artinya dia itu tim terbaik di Arab secara de facto. Ya, artinya semuanya tim di negara Arab itu kemarin kalah sama Bahrain di Piala Teluk sebelum bertemu kita. Dan itu pun tumbang. Ya, jadi bukan Arab-Arab pinggiran ini, beda dengan Malaysia ya, kayak kemarin itu mereka mengundang Syria dan wah itu sudah bangganya luar biasa. Lebanon itu kan lapis ketiga di Arab ini, tapi ini juaranya Piala Teluk ya, jadi ini tim terbaik di Arab. Nah, itu satu, tapi mereka tetap merasa lebih hebat dari kita biasa. Dan tadi malam kita lihat apa yang perlu kita sorti. Oke, sama-sama menang dan mereka itu derby serumpun dengan Nepal. Kenapa tiba-tiba ya, dan mereka bisa menang 2-0. 1 gol diciptakan Corbin Ong dan 1 lagi dari pemain rongsokan yang mereka pakai songkok kemarin itu ya, Hector Havel, yang mereka bangga-banggakan, yang hasil revolusinya dari TMJ gitu. Nah, tetapi di sini apa yang mau kita lihat yaitu tadi si duit kamu murah katanya.
Itu perbedaan kita lihat seperti di pembukaan video ini ya. Mereka mengatakan kita negara miskin ya, apalagi kalau kita omongin omongan dari para minion, Sari Ting Ting, Zainal Story, Romlia Pratama ya. Kita ini seolah-olah nggak bisa makan begitu susahnya gitu ya, di Indonesia ini. Padahal mereka yang kesusahan beras. Itu di tiket bola kita lihat. Mereka berapa harga tiketnya itu? 44 ringgit, 160.000 perak. Itu hampir separuh dari harga termurah tiket kita yang 300.000. Hampir separuhnya ya. Tapi kita lihat tadi bagaimana di pertandingan Malaides melawan Nepal tadi, itu pertandingan yang sangat mereka tunggu-tunggu. Mereka begitu penasaran gimana pemain warisan mereka, hasil revolusi itu yang akan bermain ya, pelatih hasil revolusi yang begitu. Ini adalah revolusi yang mereka tunggu-tunggu gitu. Gimana mereka pertandingan? Mereka begitu penasaran sebenarnya untuk menunggu pertandingan tadi, karena itu pertama kalinya Peter Klamovski, pelatih baru mereka itu, yang mereka gadang-gadang itu pelatih yang sangat hebat gitu, dan juga hasil revolusinya ada pemain naturalisasi yang sangat hebat, itu Hector Havel dari Belanda yang main di Liga 2 Portugal, yang untuk ukuran kita itu pemain rongsokan, tetapi bagi mereka itu pemain hebat. Jadi sangat penasaran sebenarnya orang-orang Malaides ini untuk menonton pertandingan tadi malam melawan Nepal. Apalagi itu perjalanan mereka yang sangat penting menuju Piala Asia ya, yang kita udah hongkang-hongkang kaki, udah santai-santai, kita udah lolos, mereka itu masih mengejar itu untuk Piala Asia. Ya, dan itu mungkin satu-satunya prestasi yang bisa mereka capai untuk Piala Asia ini. Jadi rasa penasaran mereka itu sangat tinggi dengan pertandingan tadi malam. Tetapi ya itu kendalanya. Mereka itu kesulitan beras, kesulitan kelapa gitu ya. Mungkin prioritasnya itu untuk lebaran. Jadi beli beras dulu yang paling penting ya, aman. Terus beli kelapa aman, nonton bola itu belakangan gitu. Makanya harga 44 ringgit itu aja lihat penonton ya. Asli ya. Kuburan karet tuh lebih rame. Kuburan karet coba lewat ya dari Jakarta ya, lewat kuburan tuh lebih rame daripada stadionnya tadi malam ketika mereka bermain melawan Nepal ya. Pertandingan sangat mereka tunggu-tunggu dengan negara serumpun mereka yang sama-sama dilatih oleh pelatih Australia ya, apalagi Nepal sebelumnya mengalahkan Singapura. Jadi itu tadi, kalau soal antusiasme sebenarnya sama dengan kita antusiasmenya orang-orang Malaides ini, tetapi ya itu bedanya. Kita hidup di dunia nyata. Harga tiket termurah 300.000 dan termahalnya 1.700.000 itu 500-an ringgit kalau dikonversikan ke mata uang mereka, ke ringgit ya. Yang duit kamu murah ini, duit kamu murah ini kalau dikonversikan ke ringgit berjaya itu 88 ringgit kira-kira ya. Jadi uangnya itu. Nah, itu ludes 78.000 penonton. Kita lihat, diberitakan oleh media Malaides lagi. Jadi kita bukan kita yang mengada-ngada, ini media Malaides, Astro Arena yang memberitakan ada 78.000 penonton yang menyaksikan pertandingan tadi malam dengan harga tiket termurahnya 300.000 ya. Ya. Jadi kalau dengan ringgit berjaya, kita kurskan ke ringgit berjaya, itu tiket termurah kita itu 81-an ringgit gitu, dan termahalnya itu ya kira-kira 500 ringgit. Dan itu habis di sini. Kita lihat, begitu Bahrain katanya 3.000 tiket yang dialokasikan pada mereka, tetapi karena orang Bahrain ini pengecut sama kayak Noemi itu yang influencernya yang di Instagram itu ya, omong besar tapi nggak berani datang. Itu juga begitu mereka nggak ambil, dijual habis langsung 3.000 itu. Nah, tadi kita lihat gimana di Stadion Sultan Ibrahim yang bertanding itu ya, 3.000 aja alokasi untuk Bahrain aja kayaknya nggak ada ininya, jumlah penontonnya itu. Dan media Malaides yang memberitakan berapa jumlah penonton kita, capek kita cari berapa jumlah penontonnya, nggak ketemu. Jadi mereka malu memberitakan berapa sebenarnya jumlah penonton Malaides ini, seberapa sih ringgit berjaya. Makanya saya bilang ya, Malaides ini mereka itu kalau memberitakan sesuatu itu sebenarnya mereka pilah-pilah sudah berita itu ya. Berita tentang mereka yang buruk-buruk seperti yang ini tadi, yang memalukan itu ya. Ya IQ mereka 15 ringgit ya. Wow. Jadi bisa kita maklumi, kita lihat jumlah penonton aja mereka nggak berani publikasikan karena memang daya beli mereka itu lemah sekali sekarang. Prioritasnya itu di mau lebaran nih.
Ya, beli beras dulu yang paling penting, dan kemudian kelapa dan yang lain-lain. Nonton bola belakangan, nggak ada. Jadi makanya jangan tergiur ya, apalagi sekarang ini sudah kita lihat, dan pemerintah Malaysia sendiri mengakui bahwa Malaysia itu bukan lagi tujuan utama dari para pencari kerja di Indonesia. Ya, jadi makanya mereka itu gencar sekali untuk menampilkan minion-minion yang memanipulasi tentang kesejahteraan Malaysia, tentang kehebatan di negeri Malaysia sana gitu. Jadi itu halusinasi semua, itu delusi semua ya. Kalau dengarkan Zainal Story, dengarkan Sari Ting-Ting, Borunaga, Romlia Pratama gitu ya, Ikiweo Toha gitu. Itu delusi semua yang mereka tampilkan itu. Nyatanya kalau kita lihat dalam nyata, itu tadi buktinya kita lihat. Bagaimana pertandingan yang sangat penting bagi mereka, derby serumpun melawan Nepal. Pertandingan pertama dari pemain warisan hasil revolusi 15 Desember mereka, yang begitu digembar-gemborkan dengan pelatih baru, dengan suasana baru semuanya. Orang Malaysia itu begitu ingin menyaksikan itu, tetapi kita lihat tadi, kita lihat ini. Ya, sepi, kalah sepi kuburan. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya ya. Selamat mudik. Ya, kita mudik dengan riang gembira dengan hasil tadi malam ya. Menang melawan Tok Arab kalau kata orang-orang tipe M dari negeri Malaysia sana, dan inilah hasilnya ya. Dan sekali lagi, jangan pernah tertipu oleh propaganda dari tetangga kita ini yang sekarang sedang kesulitan sendiri, yang menginginkan tenaga kerja murah yang bisa diperlakukan seenaknya ya. Nanti ditahan paspor, kemudian nggak digaji, lalu dilaporkan ke polisi di sana, dan kita yang disalahkan, dideportasi ya. Dan kita sekali lagi dianggap sangat rendah di sana ya. Kita lihat itu bagaimana Ustadz Sofyan mengatakan terus lagi dari binatang ternakan. Itulah mereka melihat Indonesia, karena itu dibentuk oleh media mereka, di persepsi yang dimanipulasi oleh pemerintah mereka melalui pembatasan informasi di media. Jadi sekali lagi ya, di akhir video ini saya katakan jangan pernah tertipu dengan iming-iming kerja yang indah ke Malaysia. Ya, kalau memang mau keluar negeri, cari negara lain, jangan ke sana. Oh, cool. Saya cukup shock ya ketika kita melihat bahwa pertandingan Bahrain, Indonesia versus Bahrain dan Malaysia versus Nepal, gap-nya sangat jauh ya secara jumlah penonton yang hadir. Padahal kan dua laga ini sama-sama laga yang penting, yang sangat dinantikan, tapi antusiasme para penonton itu berbeda sekali. Di Indonesia, tiket dalam waktu yang singkat langsung ludes. Katanya kan rupiah itu murah, tidak ada artinya. Nah, saya cukup kaget ketika harga tiket di Malaysia itu 100 lebih saja, tapi sudah dikatakan mahal. Sedangkan di Indonesia, tiket paling murah itu 300.000, tapi ludes. Bahkan harga tiket paling mahal itu 1 juta ke atas, tapi tetap habis. Nah, ini letak perbedaan. Indonesia, mereka tidak melihat ke situ, tapi mereka melihat bahwa dukungan itu sangat penting sekali untuk mendukung tim sepak bola Indonesia. Makanya tidak heran setiap timnas Indonesia bermain di GBK pasti tiketnya langsung ludes, karena antusiasme masyarakat Indonesia untuk mendukung timnas sepak bola kita itu sangat luar biasa. Nah, kita lihat bahwa perbandingan timnas Indonesia, penontonnya itu memang sangat-sangat luar biasa sekali. Kalau waktu Indonesia lawan Bahrain itu sekitar 78.000 supporter timnas Indonesia hadir di situ dan menonton, menyaksikan. Sedangkan di Malaysia, karena tadi kan bilang tidak ada totalnya. Ini saya baca di CNN Indonesia, Malaysia itu
ditonton di stadionnya sekitar 4.000 supporter saja untuk hadir di stadion pada saat kualifikasi Piala Asia ya untuk 2027 di Stadion Sultan Ibrahim ya. Itu sekitar mendapatkan sorotan karena hanya disaksikan kurang dari 4.000 supporter. Katakanlah kita genapi mencapai 4.000 supporter. Nah, padahal kan pertandingan Malaysia dengan Nepal itu adalah pertandingan yang dinanti-nantikan karena kita lihat bahwa di akhir tahun itu sudah banyak media dari Malaysia, konten kreator mereka menyebarkan bahwa inilah sepak bola era revolusi sepak bola Harimau Malaya, tapi kurang mendapatkan dukungan. Saya tidak tahu apakah tiketnya terlalu mahal atau bagaimana, atau ada prioritas lain yang harus dipenuhi dulu daripada nonton bola atau memberi dukungan buat timnas Malaysia. Saya tidak tahu, tapi ini adalah fakta yang sebenarnya. So, teman-teman semua, tetap menggunakan filter kita untuk menyaring setiap informasi yang ada. Jangan sampai kita gegabah dan mudah percaya. Peace.